Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Guntur Maputra, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah kita, yaitu web programming di sini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai variabel, tipe data, dan operator di PHP. Tetapi seperti biasa teman-teman, saya akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kita memahami ya variabel dan tipe data pada PHP. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana cara menulis nama variabel yang benar ya teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana memberi nilai variabel yang sudah kita definisikan tersebut. Kemudian kita akan juga bahas mengenai penggunaan variabel method form ya teman-teman, yaitu penggunaan get dan post ya teman-teman ya di dalam form nantinya. Kemudian poin selanjutnya kita juga akan jelaskan mengenai penggunaan operator dalam PHP teman-teman ya. Adapun pembahasan operator yang akan kita bahas yaitu mengenai operator aritmatika. Kemudian ada operator penggabung string atau concatenation ya, yang diwakili dengan tanda titik. Selanjutnya ada operator assignment atau dia disebut dengan operator penugasan. Kemudian ada operator perbandingan, operator identitas, dan di sini juga ada operator logika teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita akan ketikkan codingnya ya. Silakan teman-teman ikuti. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan pada komputer maupun laptop teman-teman sekalian. Oke teman-teman, di sini kita akan buka ya kode editor kita. Kita menggunakan Visual Studio Code kita. Bagaimana cara melakukan instalasinya sudah saya jelaskan pada video di pojok kanan di atas ini teman-teman ya, mengenai instalasi Visual Studio Code beserta settingannya ya teman-teman ya. Oke, kita double klik di sini atau bisa melalui menu start di sini ya teman-teman ya. Ini dia. Kita klik ini Visual Studio Code. Ini dia jendela dari Visual Studio Code kita. Coba kita buka ya teman-teman ya folder yang sudah kita buat pada pelajaran sebelumnya. Kita klik di sini File. Kemudian kita pilih Open Folder di sini. Kita ke C, ke Sum. Kemudian kita ke htdoc ini teman-teman ya. Di folder PHP web ini teman-teman. Saya buka, kemudian kita pilih di sini select folder. Jadi di sini teman-teman pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan yaitu mengenai pengenalan tentang PHP ya teman-teman ya. Apa itu PHP, alasan menggunakan PHP, kemudian software yang digunakan untuk menjalankan kode-kode PHP, baru kemudian kita juga menjelaskan mengenai cara kerja PHP, penulisan komentar, kemudian standar output ya, serta penulisan sintaks PHP. Untuk informasi lengkapnya bisa teman-teman lihat videonya pada pojok kanan atas ini teman-teman ya, pada pojok kanan di atas ini. Oke, kita akan buat di sini file ya teman-teman ya, tetap di folder 1.sintaks penghubung PHP ini. Kita klik kanan, kita pilih di sini new file. Kita buat nama filenya yaitu 4 variabel underscore tipe data titik php, enter. Ini dia teman-teman ya. Jika teman-teman mendapati di sini ada pesan cannot validate since no PHP executable is set, kemudian ada pesan selanjutnya, bisa teman-teman lihat ya videonya untuk mengatasi pesan tersebut di sudut kanan atas ini. Bagaimana cara mengatasi pesan cannot validate since no PHP executable is set. Oke, sesudah kita buat di sini nama file, ini kita tutup dulu nih jendela welcome-nya. Kita close saja. Kita di sini akan jelaskan yaitu mengenai identifikasi variabel dan tipe data ya teman-teman ya. Kita buat komentarnya, identifikasi variabel dan tipe data. Jadi teman-teman, variabel itu adalah suatu wadah atau tempat untuk menyimpan data sementara teman-teman. Ini artinya selama browser belum ditutup, data variabel tersebut, data variabel masih tersimpan di memori komputer teman-teman. Ini ya, seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita praktek ya, di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai cara menulis variabel yang benar teman-teman ya. Pertama, untuk menulis variabel itu, variabel itu selalu diawali dengan tanda dolar teman-teman, dengan tanda dolar ini, kemudian diikuti nama variabelnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis karakter yang dapat
digunakan untuk pemberian nama variabel ada 3 teman-teman, yaitu huruf, kemudian angka, dan garis bawah atau namanya di sini underscore di sini teman-teman. Kemudian syarat yang ketiga yaitu teman-teman, karakter pertama sebuah nama variabel setelah tanda dolar teman-teman haruslah berupa huruf atau dia garis bawah teman-teman, atau dia underscore. Jadi tidak boleh angka atau simbol yang lainnya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian syarat yang keempat yang perlu kita pahami untuk menulis variabel yang benar yaitu jika nama variabel lebih dari satu kata tidak boleh memisahkannya dengan spasi teman-teman. Jadi alternatif untuk memisahkannya dengan garis bawah ya teman-teman ya, garis bawah atau dia underscore ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, bahwa variabel itu bersifat case sensitif teman-teman. Artinya PHP membedakan penggunaan huruf besar dan huruf kecil di sini teman-teman. Jadi ini yang perlu kita pahami ya teman-teman ya untuk menulis variabel yang benar di PHP. Coba kita blok ini dulu, kita bikin komentarnya aja dengan menekan tombol Ctrl/ di keyboard kita. Coba kita perbaiki yang ini. Oke, ini dia udah jadi komentar ya teman-teman ya. Ini komentar di HTML ya. Sekarang kita akan jelaskan yaitu bagaimana cara melakukan identifikasi penulisan variabel yang benar teman-teman. Coba kita buat ini dulu teks PHP-nya teman-teman ya. PHP tab enter. Coba kita pindahkan ini ke atas, kita cut. Kita jadikan komentar ya teman-teman ya, Ctrl/ di PHP. Jadi yang pertama sekali ya, bahwa di sini dijelaskan ya, variabel itu selalu diawali dengan tanda dolar. Jadi untuk menuliskannya misalnya kita bikin variabel nama ya teman-teman ya. Jadi kita mengetiknya dengan tanda dolar kemudian nama ya. Misalkan nama variabelnya kita bikin nama titik koma. Kemudian jenis karakter yang dapat digunakan untuk pemberian nama variabel yaitu ada 3, ada huruf ya. Ini ya, tadi nama ya, huruf, angka, dan garis bawah di sini teman-teman. Jadi kita dalam menuliskan variabel itu dia nggak boleh dia angka dulu ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan Anda skor baru kemudian kita bikin di sini nama, kemudian angkanya belakangan, boleh di sini dia teman-teman ya. Kemudian ini dia poin ketiga ya, karakter pertama sebuah nama variabel setelah tanda dolar harus berupa huruf atau garis bawah, tidak boleh angka atau simbol yang lainnya. Kalau misalkan diberlakukan maka dia nanti akan error di sini teman-teman. Selanjutnya, jika variabel itu lebih dari satu kata maka kita nggak boleh memisahkannya dengan spasi. Misalkan seperti ini teman-teman ya, dolar 2 kata ya. Ini nggak boleh seperti ini teman-teman ya. Tetapi kita dapat memisahkannya dengan tanda underscore di sini ya sebagai pemisahnya ya. Kemudian variabel itu juga bisa kita buat seperti ini teman-teman ya, dengan huruf dulu, misalkan oke, baru kemudian angka. Ini bisa seperti ini. Kemudian kita bisa juga menuliskan variabel ini seperti ini, misalkan igun 1 2 3, baru kemudian kita bikin putra di sini ya 4 5 6 ya. Bisa seperti itu teman-teman ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman ya setiap penulisan variabel ya. Coba kita tes ya dengan perintah echo di sini, standar outputnya ya. Kita bikin p line jika tulisan ini tampil maka semua pemberian nama variabel sudah benar. Ini seperti ini teman-teman ya. Coba kita jalankan di sini ya. Kita jalankan di browser kita. Tetapi sebelum kita jalankan kita harus aktifkan dulu sum control kita teman-teman ya. Bisa kita klik di sini. Kalau misalkan nggak ada di shortcut di sini, kita bisa ketikkan di sini ya. Sum ya. Ini sum control, kita klik di sini. Jadi setiap kita mau menjalankan kode PHP ini wajib diaktifkan ya teman-teman ya. Kita klik di sini startnya untuk mengaktifkan Apache-nya sehingga dia nanti warnanya berubah menjadi warna hijau di sini teman-teman. Kalau untuk penggunaan database kita wajibkan MySQL-nya ya. Tetapi pada kali ini kita belum berhubungan dengan MySQL ya teman-teman ya. Boleh nggak diaktifkan ya. Kalau mau diaktifkan boleh juga. Oke, kita minimize di sini. Coba kita menuju ke browser kita. Kita akan akses localhost kita, localhost
slash ya, baru kita menuju di sini ya, ini ya, ke folder kita ini ya, di sum htdocs ya. Jadi localhost itu ibaratkan dia langsung ke sum htdocs ya teman-teman ya. Kita menuju ke PHP web, ini satu titik sintaks penghubung PHP ya, baru kita jalankan di sini. Ini dia nomor 4 variabel underscore tipe data, PHP web, enter. Kita menuju ke sini, ini dia teman-teman ya, kita klik sini ya, yang 4 nih. Maka tulisan ini tampil ya teman-teman ya. Ketika dia tampil, maka semua pemberian nama variabel ini sudah benar teman-teman. Coba kita buat di sini, misalkan kita tambahkan di sini dia angka ya teman-teman ya, 3 ya. Kita simpan. Dari warnanya saja dia sudah error di sini teman-teman ya, tidak diharapkan ya. Coba kita refresh ini, maka akan terjadi error di sini teman-teman ya, karena pemberian nama variabel itu nggak boleh setelah dolar itu angka ya, pada baris ke-13 di sini. Ini baris ke-13. Coba kita kembalikan lagi, kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi di sini, maka dia akan tampil ya. Jadi nggak ada masalah dalam pemberian nama variabelnya. Jadi teman-teman harus perhatikan mengenai syarat ya, cara menulis variabel yang benar ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai tipe data ya teman-teman ya. Tipe data ya di sini, yang mana ya dalam PHP kita tidak perlu mendefinisikan tipe data dari nilai yang terkandung pada variabel yang kita buat teman-teman ya. Jadi dalam PHP itu kita nggak perlu ya mendefinisikan tipe datanya ya dari variabel yang kita buat ini teman-teman ya. Ini ya yang kita buat ini nggak perlu di tipe datakan variabelnya, apakah dia char, integer ataupun dia float ya, nggak perlu kita definisikan. Jadi sekarang kita akan jelaskan bagaimana memberi nilai variabel teman-teman ya. Ya, bagaimana cara memberi nilai variabel. Misalkan seperti ini. Misalkan kita buat variabelnya $nama, kita kasih dia nilainya yaitu misalkan nama saya Guntur Mahaputra. Jadi ini dia stringnya teman-teman ya. Dia ini tipe datanya ini dia string di sini teman-teman. Kemudian juga kita bisa memberikan tipe data integer ya. Misalkan saya bikin variabelnya umur misalkan. Jadi kalau dia integer atau bilangan bulat, jadi nggak perlu pakai tanda double quote ya teman-teman ya, atau tanda kutip 2 ya, langsung saja kita ketikkan misalkan 18 ya, titik koma. Ini untuk tipe datanya integer. Kemudian ada juga tipe datanya float ya teman-teman ya, atau dia desimal ya. Coba kita buat dia variabelnya, misalkan variabelnya nilai, misalkan nilainya dia 88,5 ya. Dalam PHP itu koma titik ya teman-teman ya. Ini tipe datanya yaitu floating point ya teman-teman ya, atau dia tipe data desimal teman-teman. Jadi dalam PHP ini kita nggak perlu mendefinisikan tipe data dari nilai yang terkandung pada variabel yang sudah kita buat ini, yaitu nama, umur, dan nilai ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas yaitu bagaimana cara menampilkan nilai variabel tersebut. Oke teman-teman. Oke, coba kita akan tampilkan yaitu dengan perintah standard output echo ya teman-teman ya, echo. Misalkan kita buat dia stringnya yaitu nama Anda. Kemudian kita panggil variabel $nama ya teman-teman ya, yang sudah kita definisikan di sini ya, yang berisi dia Guntur Mahaputra di sini. Titik koma di sini. Coba kita simpan, kita jalankan ya teman-teman ya. Kita refresh di sini. Di sini ada error ya. Pada baris ke-23 kita cek dulu. Oke, di sini teman-teman kurang di sini titik komanya teman-teman ya. Ya. Coba kita simpan. Kita refresh lagi. Oke, di sini sudah jalan ya teman-teman ya. Ini dia tampil nama Anda, ini Guntur Mahaputra. Ini ya. Ini seperti ini. Jadi kita bisa menuliskannya dengan tanda ini teman-teman ya, tanda double quote ini ya, atau kutip 2 ini ya,
Kalau misalkan kita rubah dia menjadi tanda single quote atau tanda kutip 1 ya, maka yang terjadi nanti dia tampilannya ya, kita simpan dulu seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, yang ditampilkan itu wadahnya ya teman-teman ya, nama variabelnya ya, tetapi bukan isinya. Jadi di dalam PHP itu dia ada konsep yang namanya interpolasi ya teman-teman ya. Jadi jika diganti dengan tanda kutip 1 ini, interpolasinya itu tidak akan jalan teman-teman. Yang ditampilkan yaitu tanda dolar nama ini atau wadahnya ya, bukan isi dari variabelnya. Seperti kita menggunakan tanda kutip 2 ya teman-teman ya. Coba kita ubah lagi. Kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi, maka yang ditampilkan isinya ya, bukan wadahnya ya. Ini dia yang ditampilkan, ini isinya. Oke, kita ketikkan lagi misalkan di sini echo. Kita bikin tanda BR supaya enter ya teman-teman ya. Ini kita bisa juga menulis tanda ini ya teman-teman ya, yaitu dengan tanda concatenation ya teman-teman ya, atau penggabung string ya, yaitu dengan cara kita ketik di sini echo. Ini misalkan kita bikin nama Anda, kita panggil dia variabelnya di luar tanda kutipnya teman-teman ya, dolar nama. Kemudian kita bikin lagi di sini menu BR ya, supaya pindah baris, baru titik koma di sini ya. Coba kita simpan, kita refresh ya. Di sini ada tanda garis bawah ya, berarti ada error ya teman-teman ya. Kita coba ya. Maka akan error di sini teman-teman ya, sintak error ya, tidak diharapkan dolar nama di sini. Jadi untuk mengatasinya ya, pada baris 30 ini kita bisa menambahkan yaitu concatenation ya teman-teman ya, sini ya, penggabung string di sini ya, yaitu dengan tanda titik di sini, kemudian tanda titik di sini. Kita simpan, kita jalankan lagi, maka dia akan ditampilkan ya teman-teman ya. Ini akan ditampilkan. Ini kita refresh, ini seperti ini ya teman-teman ya, akan ditampilkan. Ini penulisan yang sebelumnya. Kalau misalnya kita menuliskan dia nama variabelnya di luar tanda kutip 2 ini, kita perlu menggunakan penggabung string ya teman-teman ya, atau dia namanya concatenation. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan nilai dari variabel umur ini ya teman-teman ya, dengan perintah echo. Umur Anda, kita panggil dia variabel umurnya dolar umur. Ini kita simpan, coba kita refresh. Ini dia dipanggil ya, isinya ya, atau nilainya. Kita bisa bikin BR di sini ya untuk pindah baris. Kita tampilkan lagi di sini dia untuk nilainya, nilai Anda dolar nilai ya, seperti ini teman-teman. Untuk kita tampilkan nilai yang ini isinya, kita simpan, kita refresh di sini, maka akan ditampilkan nilainya di sini teman-teman ya. Coba selanjutnya kita panggil dia nama variabel ini isinya di dalam teks HTML teman-teman ya. Kita buat di sini teks HTML dengan cara, coba kita buat dia teks HTML-nya di sini teman-teman ya. Ini ya. Ini setelah tanda teks penutup ini ya, setelah tanda teks penutup ini kita di sini kita bikin tanda seru tab, maka kerangka HTML akan dibuat di sini teman-teman ya. Kita tekan tab, kita ketikkan di sini title-nya yaitu variabel dan tipe data PHP di sini teman-teman ya, tab. Maka dia akan menuju ke bagian body di sini teman-teman. Selanjutnya coba kita buat dia kode HTML-nya teman-teman ya, menggunakan H1 di sini untuk heading-nya. Misalkan kita buat kata-katanya selamat datang. Jadi ini kita buat penulisannya embedded ya teman-teman ya, kode PHP di dalam HTML ya, PHP tab ini echo. Kita panggil nama variabelnya di sini teman-teman ya, yang ini ya, kita panggil ini ya, dolar nama ini ya, ini ya. Ya panggil dolar nama titik koma. Oke, seperti itu. Kita simpan ya. Ini masih tanda bulat di sini, simpan, Ctrl S. Coba kita refresh di sini teman-teman, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Selamat datang Guntur Maputra ya. Coba kita bikin fontnya di sini untuk membedakan. Kita cut aja ini, Ctrl X, kita pindahkan dia ini sebelum H1 di sini. Misalkan warnanya kita bikin warnanya red. Kita simpan, kita refresh, maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini dia tampilan seperti ini. Jadi teman-teman di sini variabel yang kita panggil ini dia akan memanggil isi yang terakhir ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat dia ya variabelnya ya,
Kita misalkan dalam kode PHP ini ya, kita tambahkan di sini dolar nama ya, misalkan kita bikin dia variabelnya Dewi Sartika misalkan ya, seperti ini. Ini titik koma, kita simpan. Maka begitu kita refresh, maka yang akan ditampilkan di situ ya isiannya yaitu Dewi Sartika teman-teman ya. Karena dia yang paling update tuh dolar nama Dewi Sartika, bukan yang ini lagi, bukan yang Guntur Maputra ini lagi ya. Ini berlaku untuk yang setelahnya ini teman-teman, ketika ada pemanggilan ya. Untuk yang di sini ya teman-teman ya. Tetapi ketika dia wadahnya di sini sudah dirubah nilainya menjadi Dewi Sartika, ketika dipanggil di sini dolar nama ini, maka yang akan ditampilkan di browser kita yaitu Dewi Sartika di sini teman-teman. Ini dia. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan mengenai operator dalam PHP teman-teman ya. Kita buat di sini new file. Kita bikin nama filenya 5 operator.php. Enter. Ini sudah kita buat. Kita kecilkan dulu ini, klik di sini. Jadi di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis operator dalam PHP teman-teman ya. Kita bikin tags PHP dulu sebelumnya, tab, enter. Di sini kita akan jelaskan jenis-jenis operator ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai operator aritmatika teman-teman. Yang termasuk ke dalam operator aritmatika itu dia misalkan tambah ya teman-teman ya, kemudian ada kurang, selanjutnya kali, kemudian bagi, ada juga dia modulus ya teman-teman, increment dan decrement di sini teman-teman. Oke, coba kita praktekin di sini ya. Kita bikin komentar ya. Udah tahu kan bikin komentar ya teman-teman ya, dengan cara mengetik Ctrl/ di keyboard kita. Oke, kita bikin echo di sini H2 operator aritmatika. Misalkan kita bikin dia tambah ya teman-teman ya, misalkan echo ya 5 ditambah 6 ya teman-teman ya. Ini langsung saja ya, coba kita simpan, Ctrl+S ya. Kita buka ini dulu. Ini kita ganti namanya menjadi ini teman-teman ya, 5 operator.php ya di sini. 5 operator.php. Nih, maka di sini dia akan mendapatkan nilai 11 ya teman-teman ya. Karena dia hasil jumlah dari 5 ditambah 6 di sini. Selanjutnya coba kita bikin BR dulu di sini. Kita copy aja di sini teman-teman ya. Shift Alt tanda panah ke bawah ya untuk mengkopinya. Coba kita buat dia nama variabelnya yaitu misalkan $A di sini. Kita kasih nilainya 20. Kemudian ada juga kita buat variabel yang kedua $B. Kita kasih dia nilainya 10 di sini teman-teman ya. Coba kita panggil dia nilainya, misalkan echo nilai A. Ini $A titik koma. Ini kita bikin BR di sini teman-teman supaya enter nanti, supaya nggak satu baris. Coba kita copy di sini ya dengan tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah di keyboard kita. Kita ganti ini nilai B. Ini $B. Kita simpan. Coba kita jalankan di sini teman-teman, refresh. Maka di sini akan ditampilkan nilai A 20 yang diambil dari variabel A ini teman-teman ya. Ini ya. Kemudian nilai B 10 dari variabel $B ini, 10 ini ya. Selanjutnya kita akan contohkan penggunaan operator aritmatika pada kedua variabel ini. Misalkan di sini kita bikin dia variabel baru yaitu $C sama dengan $A ditambah $B titik koma, yang mana dia ini penjumlahan ya teman-teman ya. Penjumlahan. Ini seperti ini. Coba kita panggil di sini dia ya. Ini kita tambahkan BR lagi ya supaya pindah baris 2 kali. Misalkan echo penjumlahan $A ditambah $B sama dengan $C di situ teman-teman ya, $C. Coba kita bikin BR lagi di sini ya supaya nanti enter ya teman-teman ya pada baris berikutnya. Ini kita simpan. Jadi $C ini dia rumusnya yang ini teman-teman ya. Yang ini ya, variabel ini ya akan dieksekusi di sini ya, dipanggil ya. Yang mana dia berisi penjumlahan di sini. Coba kita simpan, Ctrl+S, kita jalankan di sini, kita refresh. Maka didapatkan hasil penjumlahannya itu 20 tambah 10 yaitu 30 ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita buat dia untuk pengurangan ya teman-teman ya. Kita copy aja di sini, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita bikin variabel atau wadahnya misalnya kita ganti D ya. Ini operatornya kita ganti menjadi kurang, berarti ini dia pengurangan
Ini ya, seperti ini ya. Coba kita panggil lagi nih. Ini kita copy aja ini. Cara cepatnya tuh dengan cara menekan Shift Alt tanda panah ke bawah teman-teman ya. Coba kita ganti ini kurang. Misalkan ini D. Kita simpan, kita refresh. Maka dapat hasilnya 10 di sini teman-teman ya. Dari proses ini ya. Diproses di sini, kemudian dipanggil di sini. Coba kita buat lagi dia untuk perkalian ya teman-teman ya. Kita copy aja nih, Shift Alt tanda panah ke bawah, kita ganti dia wadahnya menjadi E, operatornya dia kita ganti menjadi asterik atau kali, berarti ini dia perkalian. Ini kita copy lagi, Shift Alt tanda panah ke bawah, perkalian $A dikali $B sama dengan $E di sini teman-teman ya. Variabel E di sini ini akan dipanggil di sini, kita simpan, Ctrl S, coba kita jalankan di sini, maka dapatnya 200 di sini teman-teman ya. Selanjutnya kita akan buat operator, misalkan operator pembagian teman-teman ya. Kita copy, kita ganti wadahnya di sini, dia misalkan F, operatornya bagi, ini berarti pembagian. Kemudian kita copy lagi nih, pembagian, ini F, simpan, kita refresh, maka dapatnya seperti ini teman-teman ya, 2. Selanjutnya kita akan buat rumus ya untuk modulus ya teman-teman ya, untuk mendapatkan sisa hasil pembagian. Kita copy lagi nih, variabelnya kita ganti $G, operatornya kita ganti persen ya untuk modulus. Ini berarti dia sisa hasil pembagian atau dia modulus ya sini teman-teman ya. Modulus berarti $A, ini mod ya, modulus ya, atau dengan tanda persen ya teman-teman ya. Kita panggil ya variabelnya itu $G, kita simpan, coba kita refresh di sini teman-teman, maka dapat hasilnya 0 ya teman-teman ya, karena 20 dibagi 10 itu dia dapatnya 2, nggak punya sisa lagi, maka sisanya 0 atau nggak ada. Kemudian kita akan jelaskan juga mengenai penggunaan increment ya teman-teman ya. Increment ini kita bikin komentar aja ini, misalkan kita panggil dia $A ya, plus ya teman-teman ya, titik koma ya, seperti itu. Yang mana $A plus ini kalau dijabarkan dia seperti ini teman-teman ya, $A sama dengan $A ditambah 1 ya teman-teman ya. Ini seperti ini penjabarannya. Coba kita panggil dulu echo nilai increment A plus ini adalah $A ya teman-teman ya, seperti ini, titik koma. Coba kita simpan, kita refresh di sini, maka dapatnya di sini dia 21 ya teman-teman ya. Kenapa bisa 21? Karena dia kan nilai A sebelumnya 20 ya di sini teman-teman ya. Berarti kalau dari penjabarannya ini $A itu 20 ditambah 1 berarti dia 21. Begitu dipanggil maka dapatnya di sini 21 di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai decrement di sini. Kita bikin komentar. Coba kita panggil lagi ya, $A min titik koma, ini sama penjabarannya seperti ini teman-teman. $A sama dengan $A dikurang 1 ya teman-teman ya. Seperti itu. Coba kita panggil lagi, misalkan echo nilai decrement $A min adalah $A ya teman-teman ya, di sini ya. Kita bikin di sini titik koma. Nih, coba kita simpan, kita refresh di sini. Maka dapatnya dia 20 di sini teman-teman ya. Kok di sini 20 ya teman-teman ya? Di sini pun ada 20 ya. Coba kita bikin enter dulu di sini ya, BR lagi di sini. Kita simpan. Oke, dia sudah ke bawah. Dia dapat 20 min ya teman-teman ya. Jadi supaya dia menampilkan $A di sini, kita bisa tambahkan di sini tanda backslash ya teman-teman ya. Kita simpan ya. Coba kita refresh. Maka dia akan tanda dolarnya di sini teman-teman ya. Untuk menampilkan tanda dolar baru kemudian nama variabelnya bisa teman-teman tambahi backslash jika dia di dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Bisa ditambahin tanda backslash ini. Kemudian di sini $A-nya kenapa 20 ya? Padahal di sini kan dia 20 ya teman-teman ya. Ya karena dia seperti biasa ya teman-teman ya, variabel itu dia akan menampilkan nilai yang update-nya, yaitu yang pertama kan sebelumnya $A plus kan dia hasilnya 21 ya teman-teman ya. Berarti kan di sini ketika dipanggil
dia dolar A kurang 1 yaitu 21 dikurang 1, maka hasilnya di sini 20 ya. Ini hasilnya 20 ya ketika dipanggilkan lagi ya. Misalkan kita panggil yang B contohnya ya. Kita bikin di sini dulu dia BR lagi. Coba kita panggil yang untuk yang B ya. Kita copy aja, shift A, tanda panah ke bawah. Ini kita bikin untuk dolar B misalkan. Ini dolar B. Tapi sebelumnya di sini kita buat ya decrement dari variabel dolar B min titik koma. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Maka dapat di sini dia 9 di sini teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena dia nilai yang terakhir kali yaitu dolar B itu 10 di sini teman-teman ya. Maka nilainya akan diproses di sini ya. Seperti ini dia. Dolar B sama dengan dolar B dikurang 1 ya teman-teman ya. Berarti dia 10 dikurang 1, maka akan mendapatkan nilai 9 teman-teman ketika dia variabel itu dipanggil, yaitu variabel dolar B di sini teman-teman. Kemudian sesudah kita bahas mengenai operator aritmatika di sini teman-teman, kita akan bahas yaitu operator yang kedua, yaitu operator penggabung string, atau dia disebut dengan concatenation atau concat ya teman-teman ya, yaitu diwakili dengan tanda titik di sini teman-teman ya. Kita bikin dia ini komentar aja, Ctrl slash ya. Kita bikin dia keterangannya misalkan echo H2 ini operator penggabung string atau concat titik koma, enter. Misalkan kita bikin ya variabelnya, kita buat ya dolar nama depan ya teman-teman ya. Coba ini pakai underscore kita di sini depan. Misalkan kita buat ya namanya, nama saya misalkan Guntur titik koma, kemudian kita bikin variabel berikutnya yaitu nama underscore belakang. Kita bikin nilai stringnya yaitu Mahaputra. Ini titik koma. Kita akan tampilkan di sini ya dengan perintah di sini echo dolar nama depan. Ini kita gunakan dia operator concatenation ya teman-teman ya, atau penggabung string di sini yaitu tanda titik ya. Coba kita buat dia spasinya di sini, spasi. Baru kemudian untuk menghubungkannya jangan lupa operator penggabung stringnya atau konsepnya titik. Kemudian kita panggil dia variabel yang kedua ya teman-teman ya. Kita panggil dia variabel yaitu nama belakang. Titik koma. Coba kita simpan. Kita jalankan di sini. Maka dia di sini dapat seperti ini teman-teman ya. Ini ya, digabung ya. Kalau misalkan nggak ada titiknya nanti di sini ya, kita simpan, kita refresh, maka dia akan error di sini. Tidak diharapkan pada baris ke-37 ya di sini. Ini baris ke-37. Jadi kita harus wajib kalau misalkan dia variabelnya nggak diapit oleh tanda kutip 2 ini, maka kita pakai tanda titik ini ya sebagai operator concatenation di sini. Kita simpan, kita refresh di sini, maka dia akan jalan di sini. Coba kita bikin di sini kodenya ya teman-teman ya, BR ya, supaya pindah baris BR. Kemudian kita buat juga di sini kode HR untuk membuat dia horizontal rule di sini teman-teman ya, horizontal rule. Kita simpan, Ctrl S, refresh. Ini dia akan dibuat seperti ini. Coba di sini teman-teman kita copy aja nih, Ctrl C, kita paste ke sini, kita simpan, refresh supaya bikin pemisahnya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai di sini yaitu mengenai operator yang ketiga ya teman-teman ya, yaitu dia operator assignment atau dia penugasan ya teman-teman ya. Penugasan ada beberapa ya, ada tanda sama dengan ya, kemudian ada juga ya tanda tambah sama dengan, tanda kurang sama dengan, tanda kali sama dengan, tanda bagi sama dengan atau slash sama dengan, kemudian ada tanda modulus sama dengan, dan juga ada tanda penggabung string ya teman-teman ya, concatenation sama dengan di sini. Coba kita bikin komentar aja nih, Ctrl slash ya untuk bikin komentar. Kita bikin keterangannya echo ini H2 misalkan headingnya. Ini operator assignment atau dia penugasan. Coba kita refresh di sini, ini dia seperti ini.
Coba kita buat dia variabel baru ya teman-teman ya, misalkan $x ya. $x sama dengan kita kasih nilainya dia 2 titik koma. Kemudian kita akan buat operatornya, operator penugasan seperti ini teman-teman ya. Ini dia operatornya ya. $x sama dengan 2 ya. Coba kita tampilkan echo nilai x $x, kita simpan. Ini teman-teman ya, ini operator penugasan sama dengan, coba kita refresh, maka dapatnya 2 di sini teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian coba kita buat dia operatornya, ini kita bikin BR ya untuk pindah baris ya. Kita buat dia $x misalkan tambah sama dengan 8 ya, titik koma. Jadi ini maksudnya dia teman-teman penjabarannya seperti ini, berarti dia $x tambah sama dengan 8 ini sama seperti ini teman-teman. $x sama dengan $x ditambah 8 ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau logikanya berarti nanti kan $x sebelumnya itu kan 2 ya, berarti 2 ditambah 8 ketika nanti dipanggil nilai x nya ini, maka dia hasilnya akan dapat 10 ya teman-teman ya. Kita simpan di sini, Ctrl S, kita refresh, maka dapatnya 10 di sini. Ini dia. Begitu juga dengan nanti kurang ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini dia kurang ya, kita buat ya, maka ini nanti hasilnya berarti $x sama dengan $x ya dikurang 8 gitu ya, berarti hasilnya nanti dia dapatnya min 6 ya, dapat min 6 di sini ya. Begitu juga dengan yang kali ini ya, misalkan kita tukar di sini kali ya, berarti ini kali, ini berarti nanti seperti ini, kita simpan, berarti nanti hasilnya dia 16 di sini teman-teman ya. Coba kalau misalkan bagi, kita tukar lagi ini, berarti ini logikanya seperti ini, kita simpan, refresh, berarti 2 dibagi 8 dapatnya 0,25. Untuk modulus coba kita tukar berarti ini dia seperti ini teman-teman ya, kita simpan, berarti 2 modulus 2 berarti sisa hasilnya 2 ya teman-teman ya, seperti itu ya. Coba kita kembalikan lagi menjadi tambah lagi, maka dapat di sini dia, kita simpan, dapat dia di sini, kita refresh, dapatnya 10 ya. 2 tambah 8, 10 di sini. Selanjutnya coba kita gunakan operator penugasan yang lainnya teman-teman ya, yaitu ini ya, titik sama dengan ya. Coba kita buat di sini dia BR lagi. BR. Misalnya kita buat dia misalkan di sini ya teman-teman ya, $nama sama dengan, contohnya kita buat namanya si Budi misalkan, si Budi nih, titik koma, kita bisa gabungkan di sini ya teman-teman ya, misalkan $nama titik sama dengan, kemudian kita bikin dia spasinya teman-teman ya, sini ya, spasi di sini, ini dia spasinya di sini, kemudian kita gabungkan dengan $nama penggabung string ini sama dengan, misalkan kita bikin nilainya Pratama. Coba kita panggil ya, namanya echo $nama titik koma, simpan, Ctrl S, kita refresh di sini teman-teman ya. Maka di sini akan digabungkan teman-teman ya, Budi Pratama ini ya. Yang $nama ini isinya Budi, baru digabungkan dengan tanda string ini dengan Pratama ini. Jadi kalau logikanya ini berarti pada di sini dia ya, $nama sama dengan $nama yang dia Budi ya, akan digabungkan dengan tanda spasi di sini teman-teman ya. Berarti dia logikanya dia di sini berarti Budi spasi di sini ya, seperti itu. Kemudian pada saat di sini dia dipanggil lagi, berarti dia pemanggilannya ya, namanya menjadi ya, ini kan tadi dia udah Budi ya, di sini Budi, berarti di sini Budi spasi baru digabungkan sama Pratama ini ya, menjadi Pratama. Sehingga ketika nanti ditampilkan ya teman-teman ya, ini menjadi Budi Pratama di sini teman-teman ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini yang sebelumnya seperti ini dia Budi spasi, nah seperti ini teman-teman ya, sehingga pada akhirnya digabungkan menjadi Budi spasi Pratama. Kemudian kita tampilkan outputnya yaitu $nama menjadi hasilnya Budi spasi Pratama di sini teman-teman. Oke, kita bikin lagi di enter di sini teman-teman, echo BR, kita bikin dia garis horizontal lagi, horizontal rule HR ini, kita simpan, refresh, ini dapat dia seperti ini. Selanjutnya kita akan jelaskan yaitu operator yang keempat ya teman-teman ya. Operator yang keempat yaitu dia operator perbandingan di sini teman-teman.
yang termasuk ke dalam operator perbandingan ini dia tanda lebih kecil ya teman-teman ya, kemudian tanda lebih besar, selanjutnya ada juga tanda lebih kecil sama dengan, ada juga tanda lebih besar sama dengan, kemudian ada juga tanda sama dengan ya untuk menyamakan ya, ada juga tanda tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, juga sama dia tidak sama dengan, yaitu simbolnya seperti ini, lebih kecil lebih besar ya, ini dia tidak sama dengan juga ya teman-teman ya. Jadi operator perbandingan ini dia yang sudah kita sebutkan tadi ini ya, jenis operator ini tidak mengecek sampai tipe datanya teman-teman ya. Kemudian operator ini akan menghasilkan nilai boolean teman-teman ya, berarti nilai true or false ya teman-teman ya, benar atau salah ya, true atau false di sini. Coba kita bikin komentar di sini, Ctrl slash ya untuk buat komentar. Kita bikin dia keterangannya ya, echo misalkan H2 kita bahas tentang operator perbandingan, koma, enter. Misalnya kita bikin echo ini 2 lebih kecil dari 7, ini titik koma ya, pardam ya teman-teman ya, sini ya pardam, ini hasilnya 2 lebih kecil 7 titik koma, maka dia akan menghasilkan di sini, dia kita simpan dulu ya teman-teman ya, booleannya true ya teman-teman ya, ini ya benar ya. Coba kita bikin BR di sini, coba di sini kita copy di sini teman-teman ya, Ctrl C kita paste ke sini, kita ganti ini menjadi keterangannya lebih besar, kemudian pardamnya kita bikin dia tanda lebih besar, maka dia akan menghasilkan di sini ya nilai false ya teman-teman ya, salah ya, karena 2 itu tidaklah lebih besar daripada 7 ya. Jadi ini pardam ini untuk debugging ya teman-teman ya, yang sudah kita jelaskan di standard output ya pada pelajaran sebelumnya ya, pada video sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Coba kita buat lagi echo BR titik koma, coba kita gunakan dia operator perbandingan sama dengan ini teman-teman ya. Jadi operator perbandingan yang sama dengan ini dia teman-teman ya tidak mengecek sampai ke tipe datanya teman-teman ya. Coba kita jelaskan di sini, kita bikin komentar dulu di sini, enter. Misalnya kita bikin echo, misalkan kita bikin keterangannya dulu ya, 1 sama dengan 1 di sini, kita ada kutip 2 lagi, kemudian ada kutip 2 lagi titik koma. Untuk menampilkan tanda kutip 2 ini kita bikin di sini tanda backslash ya teman-teman ya. Nih sebelum ini tanda backslash ini ya, supaya dia nanti ditampilkan ya. Coba kita simpan dulu, kita refresh. Oke seperti ini nih, ini keterangannya. Coba kita panggil dengan pardam dulu, tab 1 sama dengan string 1 di sini titik koma, maka dia akan menghasilkan nilainya di sini true ya teman-teman ya. Padahal di sini dia tipenya dia berbeda, di sini dia integer, sementara di sini dia string ya, karena diapit dengan tanda kutip 2 ini. Jadi dia operator perbandingan sama dengan ini tidak mengecek sampai ke tipe datanya, itu dia maksudnya. Kita bikin echo lagi BR supaya enter ya untuk coding selanjutnya. Selanjutnya kita akan jelaskan operator dia ini ya, tanda seru sama dengan ya teman-teman ya, atau tidak sama dengan. Operator ini ya kita akan jelaskan. Echo kita bikin keterangannya dulu, 3 tidak sama dengan, tanda seru sama dengan 6 ya. Apakah dia ketika dipardam nilainya dapat apa dia teman-teman ya. Coba kita pardam lagi, 3 tanda seru sama dengan 6 titik koma. Coba kita simpan, 3 itu tidak sama dengan 6. Coba kita refresh, aturan dia dapat true ya teman-teman ya. Ini ya true ya, benar ya, 3 itu tidak sama dengan 6, benar ya. Oke, kalau yang tadi kan 1 sama dengan 1 ya, walaupun ini dia integer, ini string, dia bernilai benar ya, karena nggak mengecek ke tipe datanya. Kalau yang ini 3 tidak sama dengan 6, berarti dia bernilai benar. Selanjutnya coba kita gunakan dia operator tidak sama dengan juga ya, tetapi dia simbolnya lebih kecil lebih besar di sini teman-teman ya. Ini artinya dia tidak sama dengan ya, tidak sama ya, seperti itu. Coba kita bikin BR dulu di sini, BR koma enter.
echo, misalkan kita bikin keterangannya dulu 5 lebih kecil lebih besar 9. Oke, kita pakai fungsi pardam, berarti 5 lebih kecil lebih besar artinya tidak sama dengan 9. Berarti nanti kalau dijalankan dia hasilnya benar ya teman-teman ya, bahwa 5 itu tidak sama dengan 9 ya. Coba kita refresh dulu, kita lihat di sini ya, refresh, maka dapatnya 5 tidak sama dengan 9, hasilnya bernilai benar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas operator yang kelima ya teman-teman ya, yaitu operator identitas ya teman-teman ya. Ini dia contohnya ya, sama dengannya 3 kali ya teman-teman, kemudian tanda seru, kemudian sama dengan 2 kali. Ini dia operator identitas. Kita bikin komentarnya Ctrl slash ya, supaya dia menjadi komentar ya di sini. Jadi operator identitas ini ya, dia merupakan jenis operator identitas ini ya teman-teman ya, akan mengecek sampai ke tipe datanya ya. Jadi kebalikan dari operator perbandingan sama dengan ini teman-teman ya, dua ini ya. Kalau ini dia tidak mengecek sampai ke tipe datanya, sementara kalau yang sama dengan 3 kali ini, kemudian tanda seru sama dengan 2 kali ini akan mengecek sampai ke tipe datanya. Kita bikin komentar dulu di sini. Coba kita praktekkan, misalkan echo dulu, kita bikin dia headingnya dulu. Ini operator identitas, kita simpan, kita refresh. Oke, kita bikin di sini tanda garis horizontalnya teman-teman ya. Kita tambahkan sini echo br hr di sini. Kita simpan, refresh. Oke, dia sudah dibuatkan di sini garisnya. Coba misalkan kita bukan echo keterangannya dulu ya. 1 sama dengan 3 kali, yang sama kayak tadi teman-teman ya. 1 ini kalau bikin komentarnya di sini error ya teman-teman ya. Udah ada tanda sini garis keriginya, ini kita bikin tanda backslash sebelum tanda kutip 2-nya. Oke, ini kita tampilkan hasilnya dengan pardam. 1 sama dengan tanda kutip 2 1 ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini tipe datanya integer ya teman-teman ya. Sementara ini dia tipe datanya string di sini teman-teman ya. Ditandai dengan diapit dengan tanda kutip 2 di sini teman-teman, atau double quote ya. Coba kita simpan, maka hasilnya di sini dapatnya hasilnya salah ya teman-teman ya. Coba kita buktikan, kita refresh. Maka dia false di sini ya, hasilnya salah ya, karena dia akan mengecek sampai ke tipe datanya ya, operator identitas ini. Kalau misalkan kita gunakan ini tidak sama dengan ini, coba ya. Kita pakai lagi, coba br, coba kita buat echo di sini. 1 ini tanda seru sama dengan tidak sama dengan ya, backslash, ini backslash ya. Coba kita pardam lagi. 1 tidak sama dengan tanda string di sini 1 ya, maka dia di sini seharusnya dia menghasilkan nilai benar ya teman-teman ya. Coba kita refresh, maka nilainya benar ya, karena 1 itu tidak sama dengan string 1 ya teman-teman ya. Integer tidak sama dengan string ya, itu nilainya seperti itu. Oke, di sini coba kita buat, kita copy aja nih ya, Ctrl C ya supaya cepat. Ini kita akan menuju operator yang keenam ya teman-teman ya, yaitu dia operator logika. Jadi yang termasuk operator logika itu dia tanda dan ya teman-teman ya. Ini sama seperti n ya, atau dan. Kemudian ada tanda garis lurus ini 2 kali, ini sama dengan or ya, atau. Kemudian ada juga tanda seru, ini sama dengan not ya, atau tidak ya teman-teman ya, seperti itu. Kita bikin komentar ini ya. Oke, enter. Coba kita bikin H2 nya ya, untuk headingnya kita copy aja nih, Ctrl C, paste. Di sini kita bikin operator logika. Kita simpan, kita refresh di sini. Ini dia ya. Coba kita buat variabel baru di sini teman-teman ya. Misalkan dia variabelnya yaitu variabel x ya, $x ya. Sama dengan kita kasih nilainya yaitu 10 titik koma. Kita panggil dengan dia pardam ya. Misalkan $x ya lebih kecil dari 15 ya, n, dan $x modulus 2 sama dengan hasilnya 0 ya,
titik koma di sini. Jadi ketika ini dijalankan ya, coba kita simpan, maka hasilnya dia dapat seperti ini teman-teman ya, true ya. Ini ya true ya. Kenapa true? Karena misalkan $X di sini 10 lebih kecil dari 15, benar ya teman-teman ya. Dan 10 modulus 2 sama dengan 0 ya, atau tidak mendapatkan sisa hasil ya, atau sisa hasilnya 0 di sini teman-teman ya. 10 modulus 2, maka sisa hasilnya itu atau modulusnya dia 0 ya, karena nggak punya sisa ya. Maka syarat ini dia terpenuhi, dan syarat yang sebelah sini juga terpenuhi dengan menggunakan operator AND ini, maka hasilnya dia true di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat lagi ya teman-teman ya. Ini BR. Coba kita rubah nilai variabel $X ya. Kita kasih nilai baru yaitu 50 di sini. Enter. Kita panggil dia dengan pardam ya. $X lebih kecil 15, dan ini penggunaan simbol ya teman-teman ya. Ini simbol dan juga ya, atau N. $X modulus 2 sama dengan 0, seperti itu. Simpan, maka di sini dapat hasilnya false ya teman-teman ya. Ini false ya. Kenapa? Coba kita tengok ya. Misalkan ini kan $X nya 50 lebih kecil daripada 15, salah ya teman-teman ya. 50 modulus 2 memang benar dia tidak punya sisa hasil pembagian, karena dapat 2 dikali 25 kan 50 ya, maka modulusnya nggak ada atau 0 ya. Tetapi di sini dia benar, tetapi di sini salah. Sementara operatornya dan yang mewajibkan kedua syarat ini harus benar, maka dapatnya dia false ya, karena salah satu syarat itu tidak memenuhi ya teman-teman ya, maka dapat hasilnya false. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Misalkan kita bikin di sini BR lagi. Ini kita bikin BR. Coba kita copy aja nih teman-teman. Kita copy ya, Ctrl C, kita paste ke sini. Kita ganti ini simbol dannya menjadi atau ya teman-teman ya. Coba kita simpan, maka di sini kita dapatkan hasilnya di sini teman-teman true ya teman-teman ya, karena di sini kan variabel $X nya berisi nilai 50 ya teman-teman ya. 50 lebih kecil daripada 15, salah ya teman-teman ya, atau 50 modulus 2 hasilnya 0, benar ya teman-teman ya, karena nggak punya sisa hasil pembagian, maka di sini benar. Tapi di sini salah, tetapi di sini operatornya atau ya. Jadi jika salah satu syarat terpenuhi, maka dia benar ya teman-teman ya, true ya. Simbol ini juga bisa kita rubah ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini kita copy aja ini. Shift Alt tanda panah ke bawah ya. Kita ganti nih garis 2 ini menjadi tanda OR di sini. Kita simpan. Coba kita refresh, maka hasilnya tetap true juga ya teman-teman ya, yang ini ya. Coba kita bikin echo lagi. BR titik koma, kita simpan. Nah, dia ke bawah ini, sudah ke bawah ya. Simpan lagi. Jadi ada 6 operator tadi teman ya, yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman ya. Dari tadi dia operator aritmatika ya, kemudian dia operator penggabung string atau concatenation. Selanjutnya ada operator assignment, operator perbandingan, operator identitas, dan operator logika teman-teman ya. Selanjutnya coba teman-teman di sini kita akan buat ya teman-teman ya, operator dinamis ya teman-teman ya. Tadi kan kok misalkan yang di sini tadi, ini kita kecilkan dulu. Aritmatikanya di sini kan dia statis ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa nilainya itu dirubah-rubah ya. Nilainya itu statik ya. Bagaimana kalau misalkan kita buat dia nilainya itu dinamis ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini ya. Kita buat di dalam sintaks ini ya. Kita klik kanan, kita buat dia folder baru ya. Kita buat foldernya yaitu operator penghubung dinamis. Enter. Di dalam folder ini kita akan buat ya file ya. Kita klik kanan di sini. New file. Namanya 1 pom underscore jumlah titik php di sini teman-teman. Enter. Kita akan ketikkan di sini. Coba kita akan perbesar di sini teman-teman dulu ya, supaya nampak jelas. Coba kita bikin pomnya dulu, pom tab ini ya. Kita bikin labelnya ya. Kita kasih pornya X ya, nanti berhubung dengan ID di sini, nilai X. Kemudian kita bikin di sini input tipe. Ini teks. Name-nya kita bikin dia X ya teman-teman ya. Ini kita copy juga ini. Shift Alt tanda panah ke bawah ya. Ini kita bikin dia Y.
Ini juga Y, namanya ini Y. Coba kita simpan ya teman-teman ya. Kita jalankan di sini di folder ini teman-teman ya, operator dinamis ini ya teman-teman ya. Ini ya, berarti kan di dalam folder 1 titik sintaks penghubung PHP ini teman-teman ya. Kita refresh ini, kita hapus ya, baru kita menuju ke operator dinamis ini ya. Kita jalankan ini filenya, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Ini akan tampil seperti ini. Ini kita kecilkan dulu. Ini nilai Y. Coba kita bikin di sini BR-nya untuk pindah baris ya teman-teman ya. 2 kali ini untuk pindah baris. Kita refresh. Ini dia. Kita copy ini, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kita bikin input tipenya untuk submit ya teman-teman ya. Ini submit, value-nya ini kita bikin dia jumlahkan. Oke, seperti itu. Kita refresh. Ini dia tampil seperti ini ya, tombol ya teman-teman ya. Ini por ini gunanya, yang por X ini gunanya kalau misalkan nanti ini diklik otomatis akan ke sini ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini ya. Caranya di por X ini kita tambahkan di sini ya ID ya teman-teman ya. ID sama dengan X. Coba kita refresh di sini. Ketika kita klik di sini maka kursornya ke sini teman-teman ya. Coba kita tambahkan lagi nih por Y-nya ini. Di sini kita bikin ID-nya Y ya. Kita samakan seperti pornya ini Y, ini Y. Coba kita refresh, kita klik di sini, maka akan ke sini ya teman-teman ya kursornya. Kita klik di sini, maka dia akan ke sini juga. Jadi itu penggunaan por dan ID ya teman-teman ya, keterkaitannya. Oke, sesudah kita buat formnya ini, kita akan buat lagi file baru ya di dalam folder operator dinamis ini ya. Kita klik kanan, new file. Kita bikin nama filenya yaitu 2 hasil underscore jumlah titik php, enter. Kita buat dia kode PHP-nya, tab ya. Jadi kita akan mengambil ya teman-teman ya, akan kita ambil di sini variabel dari file 1 pom underscore jumlah titik php teman-teman ya. Yang ini ya teman-teman ya, akan kita ambil di sini, kita besarkan dulu dari name-nya ini ya teman-teman ya. Ini kita bikin komentar di sini. Coba kita buat variabel baru $x ya, yang akan menangkap ya dengan metode get di sini ya, yaitu dia name-nya yaitu x ya teman-teman ya. Name x-nya ini dia, name x-nya ini name x-nya di sini. Tetapi sebelumnya di sini kita bikin dia metodenya teman-teman ya, sama dengan di sini kita bikin get ya. Kemudian actionnya nanti ketika tombol ini jumlahkan maka akan dikirim, dia akan disubmit ke file ini teman-teman, ke file 2 hasil underscore jumlah titik php ya, akan dikirim ke sini file ini actionnya ketika tombol submit ini diklik ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke 2 hasil underscore jumlah titik php ini. Kita ambil dia yang variabel x ya, ditampung di variabel $x di sini. Kita buat lagi dia variabel $y teman-teman ya. Dia akan menangkap dengan fungsi atau metode get ya teman-teman ya, yaitu dia name-nya ya, name yang kedua yaitu y di sini. Ini name yang ini akan ditangkap. Kemudian coba kita buat dia rumus penjumlahan ya teman-teman ya. Kita akan jumlahkan $x ya tambah $y di sini. Kita bikin komentar di sini. Kita bikin komentar ya dengan variabel baru di sini teman-teman. Misalnya kita bikin variabel $j di sini sama dengan $x ya. Kita panggil variabel ini teman-teman ya. Kita buat dia operatornya di sini tambah kemudian $y titik koma di sini. Ini dia rumusnya penjumlahan. Nih. Selanjutnya coba kita tampilkan nilainya teman-teman ya, echo-nya ya atau outputnya. Misalkan nilai x $x ya, titik koma di sini, maka akan ditampilkan dari sini teman-teman ya. Akan menampilkan nilai ini. Yang ini nilainya ya. Yang diketikkan di input tipe-nya ini, yaitu name x-nya ini. Coba kita copy ini, shift alt tanda panah ke bawah. Ini kita buat dia nilai y ya. Ini $y
Ini echo ya, misalkan di sini kita bikin dia penjumlahan $x ditambah $y sama dengan $z ya teman-teman ya. Sini dari variabelnya ini prosesnya ini seperti ini. Coba kita simpan, coba kita jalankan di sini teman-teman ya. Kita kecilkan di sini, kita enter ya, kita refresh ya. Coba misalkan nilainya kita buat dia 6 ya teman-teman ya. Kemudian yang ke ini kita buat nilainya 9, kita klik sini jumlahkan, maka hasilnya di sini 15 ya teman-teman ya. Tetapi di sini masih satu baris di sini teman-teman ya. Coba kita bikin di sini BR untuk pindah baris, ini juga BR 2 kali ya, supaya nanti enternya 2 kali. Coba kita refresh, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti itu ya. Selanjutnya coba kita buat dia linknya ya, untuk dia pindah ke file 1 pom underscore jumlah titik php ini. Ini kita bikin BR lagi sini ya. Ini di luar teks PHP ya teman-teman ya, berarti ini HTML ya teman-teman ya. Kita bikin linknya dengan ahref menuju ke file 1 pom underscore jumlah titik php di sini. Ini dia ke pom ya teman-teman ya, ke pom. Kita tutup dengan tanda /a di sini teman-teman ya, dari linknya ya. Kita simpan, Ctrl S di sini. Coba kita refresh di sini. Ini ya, ke pom ya. Coba kita klik di sini, maka dia akan ke pomnya di sini. Coba kita buat lagi di sini, misalkan 45, yang ini misalkan 50 ya. Kita jumlahkan, maka hasilnya dapat 95 ya teman-teman ya. Coba kita klik lagi di sini ke pom, maka dia akan kembali ke pom ini teman-teman, 1 pom underscore jumlah titik php di sini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan jelaskan yaitu penggunaan variabel get dan post ya teman-teman ya, dalam metode ya, yaitu metode get dan post. Kita buat di sini di dalam folder 1 titik sintaks penghubung PHP ini, folder baru. Kita klik kanan di sini, kita buat new folder. Nama foldernya kita bikin method underscore get underscore post, enter. Di dalam folder ini kita buat file baru ya, new file. Kita kasih nama filenya method.php titik php, enter. Oke, seperti itu ya. Kita buat dia metodenya di sini ya, untuk get ya, get. Kemudian kita bikin formnya di sini. Nanti actionnya kita arahkan ke dirinya sendiri ya teman-teman ya, atau file method ini sendiri, method.php ini. Kemudian untuk metodenya kita pakai dia metodenya yaitu dia get ya teman-teman ya, get di sini ya. Coba kita kecilkan dulu ini. Selanjutnya kita kasih label di sini, tab. Ini labelnya, for-nya kita kasih nama, nanti berhubung dengan ID ya teman-teman ya. Ketika nanti diklik dia teks nama ini ya, maka nanti dia akan menuju ke textbox-nya ya teman-teman ya, input textbox-nya ya. Kita bikin input textbox-nya di sini. Name-nya kita kasih dia namanya yaitu nama, dan ID-nya dia kita kasih juga namanya nama ya. Di situ. Kita simpan, coba kita jalankan di sini, Ctrl S ya teman-teman ya. File method.php ini kita simpan, coba kita jalankan di sini. Dia berada di folder ini teman-teman ya. Kita delete, hapus ke metode ini ya, method underscore get underscore post ini dia. Ini tampilnya seperti ini. Coba kita buat dia tombol submitnya, input TP ini submit, untuk supaya bisa dikirim. Tombol name-nya kita kasih dia proses. Kemudian untuk file-nya proses ya teman-teman ya, proses juga, tetapi P-nya di sini besar ya. Oke, kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Ini dia. Selanjutnya di sini kita buat dia teks PHP-nya di sini teman-teman. Kita menggunakan logika if di sini. If jika is set, jika diklik ya di sini get-nya yang ditangkap di sini yaitu proses, name proses, yaitu ini teman-teman ya, dari tombol ini ya, name-nya yang proses ini. Maka ya kita akan buat variabel baru ya. Kita ambil nilai input TP ini ya teman-teman ya, diketikkan di name ini ya, nama itu. Kita panggil dengan method get $_get. Kita tangkap dia nilainya itu nama.
Kemudian kita tampilkan outputnya yaitu dengan echo di sini, nama dolar nama ya, titik koma, kita simpan. Coba kita refresh, kita klik di sini, misalkan namanya kita buat Guntur Mahaputra, kita proses, maka dia akan ditampilkan di sini teman-teman ya. Dari logika ini ya, jika diklik di yang namanya name-nya proses yang ini, yaitu tombol ini, maka akan ditampung name yang nama ini ya, yang kita ketikkan tadi yaitu Guntur Mahaputra, dan ditampilkan dengan perintah echo ya, dari variabel yang menyimpan nilai nama ini ya, di dolar nama ini. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada fungsi iset ya. Jadi iset itu dia berguna ya teman-teman ya, untuk mengecek apakah variabel itu sudah terbentuk atau tidak. Dengan kata lain, dia variabel itu sudah ada nilainya atau belum ya. Jadi ketika nilainya sudah ada atau belum, maka akan ditampilkan seperti itu. Nah, ini kosong ya, nggak ada ya. Coba saya ketikkan di sini namanya Wita ya, Wita Sari misalkan, kita proses, maka akan menampilkan ini ya. Ini variabelnya ya. Selanjutnya kita akan buat ya untuk metode post ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita bikin BR dulu. Ini horizontal rule ya, untuk bikin garis baru BR lagi. Kita simpan, refresh ya. Ini seperti ini. Kita buat di sini untuk dia metode post di sini teman-teman ya. Post di sini. Coba kita copy aja ini. Kita copy ini. Kita copy teman-teman ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Ctrl V atau paste. Ini dia. Coba kita ganti yang get-nya ini ya, post ya teman-teman ya. Ya, kita ganti post ini. Kemudian yang ini juga kita ganti post juga. Ya. Ini juga post seperti itu. Coba kita simpan. Kita refresh di sini. Ini di teman-teman ya. Coba kita klik di sini. Oh, kenapa di sini teman-teman ya? Padahal yang diklik di sini ya. Coba kita ganti dia portnya di sini 1 ya teman-teman ya. Sehingga ID-nya juga di sini kita bikin 1 juga. Jadi ID itu nggak boleh namanya sama teman-teman ya. Nanti menuju ke sini nanti dia ID ini ya. Jadi kita bikin berbeda dia. Kita simpan. Coba kita refresh. Kita klik di sini. Oke ya teman-teman ya. Sudah apa dia? Menuju ke textboxnya masing-masing ya. Coba kita klik di sini, misalkan nama saya juga, misalkan Guntur Mahaputra. Kita klik sini proses. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Ya, get dan post ini juga sudah berhasil. Misalkan ini dia kita bikin namanya Budi ya, Sanjaya. Kita proses, sudah juga ya. Coba kita besarkan ya, supaya kita bisa membedakan penggunaan get dan post ini ya teman-teman ya. Coba kita hapus dulu ini, kita kosongkan dulu. Coba kita buat namanya di sini Guntur Mahaputra. Kita klik di sini proses. Jadi ketika kita menggunakan metode get di sini teman-teman, maka variabel home tampil di URL teman-teman ya. Ini variabelnya ini ya. Maka di sini akan tampil variabelnya di URL ini, di addressnya ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan post, misalkan Guntur Mahaputra, ini kan ada ya, kita klik proses, maka dia nggak ditampilkan teman-teman ya variabelnya ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, kapan kita menggunakan get dan kapan kita menggunakan metode post di sini. Jadi apabila data yang dikirim ke server itu bersifat rahasia teman-teman ya, maka sebaiknya kita menggunakan metode post di sini ya, karena dia nggak ditampilkan di URL ya variabelnya ya. Tetapi kalau misalkan dia datanya umum dan biasanya untuk memperjelas data yang dimasukkan di form ya, kita bisa menggunakan metodenya yaitu get ya teman-teman ya, di sini ya. Nah, maka akan ditampilkan di sini ya. Ini variabelnya akan ditampilkan di sini. Kemudian jika data variabel yang dikirimkan cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk disertakan dalam URL, sebaiknya kita menggunakan metode post di sini teman-teman. Ya, kalau misalkan banyak kali nanti kan akan banyak di sini teman-teman ya. Ini ya. Jadi nggak ditampilkan dia variabelnya. Dan kemudian ya teman-teman ya, apabila data yang dikirimkan dia berupa file ya, baik itu dia image ataupun gambar ya, animasi, ada juga dokumen maupun video ya, sebaiknya kita menggunakan metodenya post ya teman-teman ya. Jadi selain variabel get ini dan post ini, ada juga ya variabel khusus lainnya ya, misalkan $_server ya, $_file ya, $_cookies ya, kemudian ada $_session ya. Nanti coba kita akan jelaskan di pertemuan yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman ya, mengenai penjelasan kita ya
penjelasan kita, yaitu tadi tentang variabel ya. Di sini dari tujuan pembelajaran kita, kemudian operator dalam PHP, kemudian tadi ada metode get dan post ya teman-teman ya. Sudah panjang lebar tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya teman-teman, any question ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar. Mungkin ada juga masukan ya, bisa juga ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel Guntur Mahaputra dengan klik like ya, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, serta share ya teman-teman ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.